Entry. Halo teman-teman, pada hari ini kita akan belajar informatika atau kelas 7 yaitu dengan bab 5 analisis data. Mari kita belajar bersama-sama. Menambahkan dan memformat data di lembar kerja. Bekerja dengan data memanfaatkan perangkat lunak berupa software pengolah angka seperti Microsoft Excel. Menambahkan data ke lembar kerja. Ketika dijalankan, Microsoft Excel secara otomatis akan menampilkan pilihan. Apakah kita akan menjalankan buku kerja, workbook baru, atau membuka buku kerja lama yang pernah disimpan. Saat buku kerja ditambahkan, maka akan memiliki lembar kerja atau worksheet. Untuk memasukkan data di sel lembar kerja, dilakukan dengan mengaktifkan sel di lembar kerja. Kemudian mengetik data yang akan diinput dan diakhiri dengan menekan tombol Enter, Tab, atau tombol panah di keyboard. Menginput data angka. Tidak diperkenankan menginput data angka dengan memberikan tanda titik sebagai pemisah ribuan. Karena Microsoft Excel akan memperlakukan tanda titik sebagai tanda titik biasa dan angka yang diinput jadi tidak berarti. Contohnya, 2335 cukup kita ketik saja 2135. Jika angka yang akan diinput punya angka di belakang koma atau angka 0, sebanyak jumlah tertentu tersedia pengaturan agar Microsoft Excel menambahkan tanda koma atau angka 0 dengan jumlah tertentu secara otomatis pada setiap data yang diinput dan membuat proses input data menjadi lebih mudah. Contohnya seperti ini. 21 00000 cukup diketik 21 dan Microsoft Excel akan mendapatkan 6 angka 0 di belakang angka 21 secara otomatis. Ini dia cara-cara untuk mengatur kedua hal tersebut seperti berikut. Yang pertama, open tab file, klik printer options, kotak dialog Excel akan ditampilkan. Klik advance. Pada bagian edit options, beri tanda cek di kotak cek automatically insert a decimal point. Lakukan salah satu langkah berikut. Jika ingin menambahkan angka 0 sebanyak n, angka di belakang angka yang diketik, masukkan angka negatif n, misalnya min 6. Untuk menambahkan angka 6 angka 0 di belakang data yang diketik, angka 21 akan menjadi 21 0,000. Jika ingin menggeser angka desimal ke kiri sebanyak n angka, ketik angka n, misalnya 3, untuk menggeser koma pada angka 2135 menjadi 2135. Dan kemudian kita langsung klik OK. Cara menginput data berupa teks, waktu, dan tanggal. Data berupa teks dilakukan dengan mengetik huruf-huruf dari teks menggunakan keyboard. Data merupakan teks yang akan ditempatkan merapat ke kiri sel. Jika data yang dimasukkan berupa waktu, Microsoft Excel menggunakan tanda titik 2 untuk memisahkan jam, menit, dan detik. Jika menggunakan sistem waktu 12 jam, tambahkan huruf A untuk waktu AM dan pukul P untuk waktu PM. Setelah angka waktu dimasukkan, seperti contoh, waktu yang akan dimasukkan adalah pukul 14.45. Pada waktu sistem waktu 12 jam diketik 2.45 PM. Jika data yang dimasukkan berupa tanggal, Microsoft Excel menggunakan tanda slash atau hyphen untuk memisahkan hari, bulan, dan tahun. Contohnya, tanggal yang ingin dimasukkan 22 Juli 2019 yang dapat diketik seperti 22/7/2019 atau 22/7/2019. Setelah data selesai, diketik diikuti dengan menekan tombol Enter. Cara menginput data yang berurutan. Langkah-langkah untuk menginput data yang berurutan adalah sebagai berikut. Pertama, berilah sel tempat data pertama yang akan diinputkan.
Ketik data pertama, kemudian pindah ke sel berikutnya. Ketik data kedua sesuai dengan urutan data dengan ketentuan sebagai berikut. Jika urutan data yang dimasukkan adalah 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya, ketiklah angka 1 dan 2 di dua sel yang pertama. Jika urutan data yang akan dimasukkan adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, ketik angka 2 dan 4 di dua sel yang pertama. Letakkan dua sel yang sudah diisi data tersebut. Letakkan pointer di sudut kanan bawah sel yang kedua sampai tanda panah plus muncul di pointer. Drag ke kanan atau ke bawah untuk urutan data yang semakin besar, atau drag ke kiri atau ke atas untuk urutan data yang semakin kecil. Jika data terakhir sudah diinput, lepaskan mouse. Proses menginput seragam akan membantu pembelajar harus menginput data dalam jumlah yang besar, sehingga data menjadi lebih cepat dan tepat. Ini beberapa langkah-langkah untuk menginput data yang sama pada beberapa sel sekaligus adalah sebagai berikut. Pertama, pilihlah sel-sel tempat data yang semua akan diinput. Jika letak sel tidak berdekatan, tekanlah tombol Ctrl sambil memilih sel dengan mouse. Ketiklah data yang akan diinput, tekankan Ctrl plus Enter. Data yang diinput akan menjadi semua sel yang sudah dipilih dibaguskan. Pengaturan format sel agar sesuai dengan tipe datanya dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pada bagian paste, masukkan jumlah angka di belakang koma yang diinginkan. Pada tanda cek pada kotak cek use 1000. Separator jika kamu ingin data di sel menggunakan tanda pemisahan bilangan ribuan. Pada kotak daftar negatif numbers, pilihlah bentuk penulisan bilangan negatif yang diinginkan. Klik tombol OK. Format sel, garis-garis grid yang membentuk kolom atau baris pada lembar kerja ada garis-garis standar dan terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak diikuti pada saat lembar kerja dicetak. Gerak sebatas sel ke tabel data dapat ditambahkan sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Warna dari sel juga dapat ditambahkan sehingga tambah lembar kerja menjadi semakin baik. Untuk memberikan batas dan pengatur warna sel dapat dilakukan dengan cara memilih sel batas, kemudian mengklik icon borders di tab Home, pilih jenis batas yang diinginkan, kemudian pilih icon Fill Color untuk mengatur warna sel. Dapat ditambahkan batas di warna sel yang bervariasi di antara sel-sel yang ada. Seperti pada gambar, terlihat beberapa batas sel antara sel B sampai F3 berbeda dengan sel-sel lain. Langkah-langkah untuk mengubahnya adalah sebagai berikut. Pilih seluruh sel, dalam hal ini sel B3 sampai F15. Dari tab Home, klik tombol Borders, kemudian pilihlah batas sel All Borders. Untuk membedakan garis batas di sel B sampai F3, pilihlah sel-sel berikut. Sel-sel tersebut. Klik kembali tombol Borders, pilihlah batas sel botol double border, tabel data di lembar kerja akan tampak seperti ditunjukkan pada gambar. Bisa diwarnai dari tab Home, klik tombol Fill Color, pilih warna yang digunakan. Oke, sekian terima kasih di videoku. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Like dan subscribe ya teman-teman. Bye.